Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak Bapak, kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring jarak jauh ini. Ya. Untuk pembahasan kali ini yaitu bab 4 tentang aktivitas pengembangan postur tubuh. Ya. Untuk anak-anak Bapak, silakan tonton video ini sampai habis dengan teliti, karena nanti Bapak akan mencari soal itu di dalam, termasuk juga di dalam bab 4 ini dan di bab sebelumnya, yaitu video-video sebelumnya. Pokoknya apa yang Bapak kasih pelajaran di berbasis video ini dalam pembelajaran daring ini, Bapak akan mengutip soalnya dari tiap-tiap videonya, termasuk bab 4 ini. Jadi anak Bapak silahkan tonton sampai habis dari awal dan silahkan teliti dan seksama ya, teliti, cermat ya. Nah, seperti ini dia aktivitas pengembangan postur tubuh. Di dalam gambar ini contohnya. Oke, apa yang akan kamu pelajari pada bab 4 ini? Pada bab ini kamu akan mempelajari A. Mengidentifikasi anggota tubuh yang perlu dilatih untuk memperbaiki postur tubuh. B. Latihan untuk memperbaiki cacat tubuh bukan bawaan. C. Latihan untuk pengembangan dan memperbaiki postur tubuh. Peta konsep. Ya. Aktivitas pengembangan postur tubuh ya, yang mencakup dari atas dulu, mengidentifikasi anggota tubuh yang perlu dilatih untuk memperbaiki postur tubuh. Ya, selanjutnya latihan untuk memperbaiki cacat tubuh bukan bawaan. Selanjutnya latihan untuk mempertahankan dan memperbaiki postur tubuh. Ya, meliputi latihan kekuatan otot lengan. Ya, lanjut latihan kekuatan otot perut. Ya, latihan kekuatan otot punggung, latihan kekuatan otot lengan dan bahu, latihan keseimbangan. Ya, kata kunci. Ya, kata kunci perhatikan aktivitas pengembangan postur tubuh, bugar, bawaan, cacat tubuh, push up, sit up, otot lengan, otot perut, otot punggung, otot lengan dan bahu. Nah, perhatikan, lanjut. Ya. Bab 4, aktivitas pengembangan postur tubuh. Tubuh manusia tersusun dari sel-sel. Masing-masing sel memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Seiring pertumbuhan usia, tubuh pun mengalami pertumbuhan. Untuk mendapatkan postur tubuh sehat dan bugar, tubuh perlu melakukan aktivitas. Salah satu bentuk aktivitas itu adalah olahraga. Sebelum berolahraga, perlu melakukan gerakan pemanasan. Kan? Catat. Sebelum berolahraga perlu melakukan gerakan pemanasan. Nah, Bapak udah pernah lihat video pemanasan yang Bapak berikan minggu yang lalu? Ada yang belum pasti ini ya. Nah, di sini sudah dibilangnya perlu melakukan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan sudah Bapak berikan ya. Videonya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya cedera. Senam pemanasan adalah gerakan senam yang dipergunakan untuk menyiapkan jasmani dan rohani menuju olahraga yang sebenarnya. Jenis gerakan senam pemanasan merupakan gerakan-gerakan yang menarik, mudah dan tidak melelahkan. Gerakan itu diantara lain berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Gerakan-gerakan itu bisa dikemas dalam sebuah permainan yang mengandung unsur kelentukan, kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan kesenangan yang mengarah pada olahraga sebenarnya. Senam pemanasan dilakukan dengan tujuan untuk A. Menghindari kemungkinan terjadinya cedera saat melakukan olahraga. B. Mempersiapkan kondisi tubuh menuju olahraga yang sebenarnya, baik berupa kelentukan, kecepatan, kekuatan, kelincahan, keseimbangan, konsentrasi, dan sistem pernapasan. C. Melancarkan sistem peredaran darah. Ya, A. Mengidentifikasi anggota tubuh yang perlu dilatih untuk memperbaiki postur tubuh.
Untuk memperbaiki postur tubuh, diperlukan suatu latihan gerakan olahraga dalam upaya memperbaiki otot-otot anggota tubuh tertentu yang dipandang kurang ideal. Contohnya, otot lengan, otot dada, otot perut, otot punggung, dan otot kaki yang tidak sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dan usia. Untuk anak usia SD, perlu penanganan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut, karena antisipasi lebih dini dapat mencegah kemungkinan yang akan terjadi dan penanganannya lebih mudah. Dalam mengadakan latihan memperbaiki otot-otot tubuh tersebut harus dilakukan secara sistematis dan benar. Latihan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai macam cabang olahraga, misalnya berjalan, berlari, bersepeda, berenang, dan sebagainya. Misalnya anak yang perutnya gendut atau buncit, dengan latihan sit up dan back lift, otot tangan kecil atau tidak kuat dengan melakukan gerakan push up. Untuk memperbaiki otot kaki dengan berenang, berlari, naik turun tangga. Latihan untuk memperbaiki postur tubuh dengan atau tanpa alat harus disesuaikan dengan usia. B. Latihan untuk memperbaiki cacat tubuh bukan bawaan. Latihan ini dapat dilakukan dengan cara peregangan untuk memperoleh kelentukan sendi. Misalnya, sendi putar yang terletak pada leher, pergelangan tangan, dan kaki. 1. Peregangan pada leher. Cara melakukan: A. Posisi awal berdiri tegak. Kedua kaki dibuka lebar bahu dan tangan kanan menarik kepala ke arah kanan. Tangan kiri rileks di samping badan. B. Lakukan gerakan tersebut secara bergantian dengan tangan kiri selama 2 kali 8 hitungan. Selain latihan di atas, ada cara peregangan lain yang dapat dilakukan untuk peregangan pada leher. Cara itu adalah seperti ini dia, latihan sendi putar. Udah Bapak praktekkan di video yang lalu, minggu yang lalu ya. Biasanya anak-anak Bapak yang udah sering, udah Bapak ajar pemanasan dari dulu udah pandai ya, udah bisa. Ya, kalau ada adiknya yang belum bisa, tolong diajarkan Abang ya, Kakak ya. Next, selanjutnya. 2. Peregangan sendi pergelangan lengan. Cara melakukan: A. Posisi awal berdiri tegak. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua jari-jari tangan terbuka. Satukan kedua tangan, putar kedua jari-jari tangan, dorong ke depan dengan 2 kali 8 hitungan, ke atas dengan 2 kali 8 hitungan. Seperti ini dia cara peregangan sendi pergelangan lengan. Seperti ini. Ya, udah Bapak perlihatkan di video yang lalu. Seperti ini dia. B. Posisi awal berdiri tegak. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan lurus ke depan, pergelangan rileks. Putar kedua pergelangan ke arah terbuka dengan 2 kali 8 hitungan dan putar ke arah dalam dengan 2 kali 8 hitungan. Seperti ini dia. Pokoknya yang lebih praktis itu yang di video Bapak kemarin tuh. Ini cuma teorinya. Di video Bapak itu udah komplit ya dengan teknik cara-caranya. 3. Peregangan sendi pergelangan kaki. Cara melakukan: A. Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki di depan selebar bahu dan kedua tangan di pinggang. B. Selanjutnya luruskan pergelangan kaki belakang. Tekuk kaki depan sehingga gerakan tubuh ke bawah. C. Lakukan secara bergantian dengan 2 kali 8 hitungan. Ya, seperti ini dia. Seperti ini dia. Oke. C. Latihan untuk pengembangan dan memperbaiki postur tubuh. Untuk memperbaiki postur tubuh dapat dilakukan dengan latihan kekuatan otot lengan,
otot perut, otot punggung, lengan, dan bahu, serta latihan keseimbangan. 1. Latihan kekuatan otot lengan. A. Latihan menahan berat badan yang bertumpu pada kedua tangan dan posisi berjongkok. Cara melakukan seperti ini. Ya. Sikap awal badan jongkok, kedua tangan lurus menyentuh lantai, kedua kaki sedikit merapat sehingga kedua tangan berada di antara kedua paha. Angkat kedua kaki perlahan-lahan sehingga kedua kaki betul-betul terangkat. Rapatkan kedua paha pada kedua siku tangan supaya badan bisa bertahan. Lakukan beberapa saat atau beberapa detik, misalnya 5-15 detik. Ya. Nahannya di atas, seperti gambar ini, menahan berat badan dengan posisi jongkok. Ya. Menahannya seperti gambar di kanan ini. Berapa detik sanggup? Ya, kadang 1 detik jadi 1 detik pun ya. Latihan push up. Nah, bagi anak bapak yang sering bapak suruh push up, itu keuntungannya untuk anak-anak bapak itu ya, bukan untuk bapak. Ya. Di sini ada keuntungannya. Untuk anak-anak bapak itu melatih kekuatan otot dan lengan itu, supaya anak-anak bapak jadi sehat dan kuat. Ya, anak-anak bapak tidak ingin anak-anak bapak lemah, manja, cengeng. Itu bapak tidak ingin seperti itu. Bapak ingin anak-anak bapak menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berprestasi dan berakhlak ya, terutama berakhlak dan beradab. B. Latihan push up. Cara melakukan. Sikap awal tidur telungkup, kedua telapak tangan berada di samping badan, menahan ke lantai, kedua siku ditekuk, kedua kaki dirapatkan lurus ke belakang, dan kedua ujung kaki bertumpu pada lantai. Poin kedua, gerakan angkat badan ke atas sehingga posisi kedua tangan lurus, badan dan kaki berada di dalam satu garis lurus. Poin ketiga, turunkan badan dengan bertumpu pada kedua tangan yang kedua sikunya ditekuk, badan tidak menyentuh lantai. Ya. Poin keempat, lakukan latihan berulang-ulang selama 10-20 menit. 10-20 menit. Kira-kira anak bapak sanggup atau tidak? Seberapa sanggupnya kalau latihan di rumah? Ya. Biasanya kalau di sekolah berbeda dia, karena ada tantangan. Jadi lebih banyak di sekolah dia itu gerakan push up-nya daripada di rumahnya. Kalau gerakan di rumah itu agak-agak malas-malas gitu ya. 1, 2, 3 udah sampai 20 atau 10 udah nggak bersemangat lagi. Kalau di sekolah ya semangat. Apalagi yang kena kena hukuman, dikasih push up. Itu kok kegunaannya itu sebenarnya untuk anak-anak bapak ya. Anak bapak kegunaannya biar kuat. 2. Latihan kekuatan otot perut. Yaitu poin pertama, latihan sit up. Latihan ini pada tahap awal sebaiknya menggunakan alat bantu teman. Ini menggunakan teman. Cara melakukan, sikap awal tidur telentang sikap awal tidur telentang, kedua kaki rapat dan lutut ditekuk, kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Teman membantu menahan kedua kaki supaya kaki tidak terangkat saat gerakan ke atas. B. Angkat badan ke atas hingga dalam posisi duduk. C. Lakukan secara berulang-ulang. Seperti ini dia. Tadi push up seperti ini gambarnya. Ya, push up seperti ini gambarnya. Perhatikan baik-baik gambarnya. Ya. Sit up seperti ini. Ini gambar sit up. Dia harus menggunakan bantuan kawan. Kalau nggak ada bantuan kawan bisa diikat kakinya ke lemari ataupun kursi ya, ataupun meja biar nggak terangkat kakinya. 3. Latihan kekuatan otot punggung. Latihan back lift ya, back lift. Latihan ini pada tahap awal sebaiknya menggunakan alat bantu teman. Cara melakukan, ini pakai teman juga nih. A. Sikap awal tidur terlungkup. Letakkan kedua tangan di belakang kepala, kaki rapat lurus ke belakang. Teman membantu menahan kedua kaki supaya tidak terangkat ke atas. B. Gerakan, angkatlah badan sehingga dada terangkat
ke atas dan tidak menyentuh lantai setinggi mungkin. C. Lakukan secara berulang-ulang. Nah, seperti ini dia. Backlip, 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 backlip. Ya, seperti ini. Ya, usahakan menggunakan kawan. Kalau anak-anak bapak di rumah, kalau ada adik, silakan suruh adiknya duduk di situ, biar enggak terangkat kakinya. 4. Latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Berjalan dengan menggunakan kedua tangan dengan kedua kaki diangkat teman. Ya, cara melakukan: A. Sikap awal kedua tangan menahan badan di lantai. Kaki lurus ke belakang, temannya mengangkat kedua kaki. B. Gerakan tangan maju ke depan bergantian pada jarak tertentu. Teman mengikutinya. Lakukan secara berulang-ulang. Ya, latihan kekuatan otot dan lengan dan bahu. Seperti ini dia. Nah, ini posisinya berjalan menggunakan tangan terus dia ke depan. Posisinya berapa sanggup, ya, seberapa sanggup. Misalnya sampai 5 meter jadi, alhamdulillah. Sampai 10 meter lumayan, syukur. Ya, sampai berapa sanggupnya. 5. Latihan keseimbangan. A. Latihan keseimbangan dengan berdiri kaki, 1 sikap berdiri. Cara melakukan: sikap awal berdiri tegak, kedua kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Selanjutnya, gerakan angkatlah salah satu kaki ke depan, badan tegak lurus. Pertahankan untuk beberapa detik atau menit. Lakukan secara berulang-ulang dengan bergantian kaki. Ini ya, keseimbangan dengan satu kaki. Seperti ini dia. Seperti ini dia ya. Dari sini dulu. Ya, kanan. Habis itu setelah kanan nanti kiri, bergantian ya. B. Latihan keseimbangan berdiri kaki 1 membentuk huruf T atau sikap kapal terbang. Cara melakukan: sikap awal berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan direntangkan. Poin selanjutnya, gerakan angkatlah salah satu kaki lurus ke belakang, badan dicondongkan ke depan, segaris dengan kaki belakang, pandangan ke depan hingga membentuk huruf T. Pertahankan untuk beberapa saat. Ya, poin selanjutnya, lakukan secara berulang-ulang dan bergantian kaki. Seperti ini dia. Keseimbangan dengan membentuk huruf T. Ya, seperti ini dia ya. Berbentuk huruf T. Latihan keseimbangan dengan salah satu kaki jongkok. Cara melakukan: sikap awal kedua kaki jongkok, kedua tangan di pinggang, pandangan ke depan. Gerakan luruskan salah satu kaki ke depan, angkat dan pertahankan untuk beberapa saat. Lakukan secara berulang-ulang dan bergantian kaki. Seperti ini dia. Keseimbangan dengan salah satu kaki jongkok. Ini kalau anak bapak ingin praktekkan ya, itu pakai pemanasan dulu ya. Tapi ini biasanya kalau melakukan sehari gerakan ini harus dilakukan keesokan harinya ya, minimal 3 hari. Karena kalau tidak dilakukan selanjutnya ke hari esok, misalnya abang-abang dan kakak-kakak itu melakukan gerakannya hari ini, besok tidak, itu nanti ada kekeraman pada otot ya. Bisa dibilang kalau dalam bahasa daerahnya itu kerbelen ya, agak kram ataupun yang lain sebagainya. Jadi bapak anjurkan kalau mau praktek ya harus sampai 3 kali terus dalam 3 hari itu, sehari sekali ya, biar ada keseimbangan untuk melaksanakan gerakan tubuh. D. Latihan keseimbangan dengan sikap duduk. Cara melakukan: sikap awal duduk selonjor, kedua kaki rapat, kedua tangan memegang kedua kaki pada lutut atau besi, pandangan ke depan. Gerakan angkatlah kedua kaki hingga membentuk huruf P. Pertahankan untuk beberapa saat.
Lakukan secara berulang-ulang. Seperti ini dia, keseimbangan dengan sikap duduk. Banyaklah sebenarnya yang akan kita praktikkan ya. Nah, seperti ini dia. Ya, ini tugas, ada suruhnya tugas, tapi anak bapak untuk tugas di dalam ini, gerakan menahan berat badan dengan posisi jongkok, gerakan push up dan sit up, gerakan keseimbangan posisi huruf T. Ya, untuk pelajaran PJOK. Jadi bapak harap dilaksanakan di tugas saja, nggak usah dikirim videonya ke bapak ya. Bapak tidak membebankan tugas ini karena kita ada secara tulis, ujian tulis, yaitu ujian tengah semester ya. Kalau anak-anak bapak melaksanakan di rumah, silakan dipraktikkan di rumah. Rangkuman. 1. Tujuan senam pemanasannya itu: A. Untuk menghindari kemungkinan terjadi cedera. B. Mempersiapkan kondisi tubuh menjadi olahraga sebenarnya. C. Melancarkan sistem peredaran darah. 2. Latihan untuk memperbaiki cacat tubuh bukan bawaan dapat dilakukan dengan cara peregangan otot-otot tubuh. 3. Untuk memperbaiki postur tubuh perlu adanya latihan-latihan, antara lain latihan kekuatan otot tangan, perut, punggung, kaki, bahu, serta keseimbangan secara teratur dan makan makanan yang bergizi. Baiklah anak-anak bapak yang bapak banggakan, jadi apapun dalam kegiatan olahraga itu harus melaksanakan pemanasannya. Di sini sudah kita bahas tentang senam pemanasan. Oke. Insya Allah tanggal 12 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi anak-anak bapak silahkan belajar di rumah terus ya. Dan semoga soalnya nanti bisa dijawab dengan benar. Amin. Ya, dan semoga anak-anak bapak sehat selalu di rumah. Jika ada kurang enak badan, silahkan berolahraga di rumah. Ya, jika ada badannya pegal-pegal dan tidak mood, silahkan berolahraga di rumah. Mulai dari pemanasan. Ya, setelah itu main bola kaki, main bola kasti, main bola voli, raket, ya pokoknya bergeraklah di rumah, ya bergerak di rumah. Itu anjuran bapak. Ya, semoga anak bapak dan sehat selalu. Dan bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.